locura, morena bella a mi lado, que mágica verano, rasa llama locura, morena bella a mi lado. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Alexandra Zaklau dengan NIM 2303020164. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran melalui media sosial. Nah, jadi sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemasaran melalui media sosial. Jadi, pemasaran media sosial itu artinya adalah dalam konteks media sosial berarti mereka memicu minat seseorang untuk mengetahui lebih lanjut tentang konten yang dibuat secara langsung dan mengungkap semua, tetapi memberikan cukup isyarat bagi sesama pengguna yang mereka ingin mengklik, meng-scroll atau berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya. Nah, jadi dalam konteks pemasaran ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook digunakan untuk memancing pemasaran media sosial, pemasaran media sosial sebagai pengguna juga bisa, misalnya, tester pertanyaan, terus before after, behind the scene, terus, konten dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi mengapa sih penting sekali pemasaran ini? Jadi, karena jika pengguna pemasaran mereka lebih cenderung berinteraksi melalui komentar, share, terus bisa juga mengklik ke profil, bahkan ke website, atau bahkan menjadi seorang pembeli dan menjadi customer yang untuk sering membeli di toko tersebut. Nah, jadi teman-teman, studi kasus yang saya angkat dalam materi ini itu ada di toko Kupang yang nama tokonya itu adalah Karisma Stationery yang berada di Jalan Wejala Mentik, Kota Kupang, Kelurahan Oibobo, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi teman-teman, toko ini menjual berbagai macam alat tulis yang sangat populer di Kota Kupang. Nah, jadi mereka menggunakan media sosial untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi media sosial ini tercatat pada akun TikTok-nya, yaitu TikTok-nya itu namanya Karisma Stationery Kota Kupang sebagai sarana promosi melalui analisis STP, bahkan analisis aspek pemasaran media sosial. Nah, jadi teman-teman, segmentasi utama di toko ini tuh adalah misalnya pelajar, mahasiswa, serta pekerja kantoran di Kota Kupang yang sangat membutuhkan alat tulis yang lebih kreatif lagi. Nah, kalau untuk targeting dari toko tersebut ini, mereka menerapkan dari segmen tersebut itu, toko ini memilih pengguna media sosial seperti remaja, mahasiswa di Kota Kupang yang sangat aktif di akun media sosial TikTok-nya, bahkan di Instagram, dan mereka tertarik dengan konten-konten yang ada di toko Karisma tersebut. Nah, kalau untuk positioning-nya, Karisma Stationery ini memposisikan dirinya sebagai toko alat tulis kekinian yang ada di Kota Kupang, yang juga sangat aktif di media sosial dengan menjangkau generasi muda dan memanfaatkan platform media sosial yang sedang trending di TikTok, bahkan di Instagram untuk mempromosikan barang-barang yang ada di toko mereka. Terus kalau untuk strategi media sosialnya itu, biasanya toko ini memancing pemasaran melalui konten, terus live-live di TikTok seperti unboxing alat tulis, terus edisi terbatas misalnya 5 alat tulis yang belum banyak orang tahu di Kota Kupang, atau DIY tentang alat tulis yang ada di Karisma. Terus penggunaan bahasa di toko ini menggunakan bahasa yang lokal atau yang cukup dekat dengan generasi Kupang saat ini. Jadi mereka berinteraksi dengan bahasa yang lebih nyaman dan sangat relate. Jadi kalau laporan bahwa di toko ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sangat relevan untuk audiens di lokal di Kota Kupang tersebut. Nah, teman-teman, toko ini juga memanfaatkan influencer atau endorsement. Kenapa mereka memanfaatkan ini? Jadi dengan begini mereka dapat memperluas jangkauan toko mereka.
Jadi dengan begitu, mereka bisa memancing rasa penasaran. Jadi, apa ini yang kita belum tahu? Terus, edisinya terbatas, terus hanya ada di Kota Kupang, mungkin hanya ada 5. Jadi dengan begini mereka sangat tertarik untuk membeli di toko tersebut. Jadi, dengan begini, maka calon pelanggan akan terdorong untuk mengklik atau memfollow atau datang langsung ke toko untuk membeli secara online. Nah, jadi teman-teman, hasil pembelajaran atau dari kasus ini yang saya ambil itu adalah dengan strategi media sosial yang baik dan relevan dan dengan target lokal, toko bisa memperkuat engagement dan brand awareness di segmen muda. Terus pemasaran yang dipicu melalui konten konten yang kreatif, membantu dan membedakan toko dari kompetitor yang lainnya. Terus dapat menambahkan daya tarik yang lebih signifikan juga. Dan juga di sini kita harus penting memahami kebiasaan lokal seperti gaya bahasa, style, konten, platform yang dipakai agar bisa menarik minat konsumen yang akan datang ke toko kita tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.